Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan spiritual tentang amalan yang luar biasa, namun seringkali dianggap sepele. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 2000 kali sehabis sholat subuh sebagai sarana menarik rezeki, surat yang pendek. Namun syarat makna surat Al-Ikhlas terdiri hanya dari 4 ayat, tetapi kandungannya mencakup inti akidah Islam yang paling mendasar, yaitu tentang keesaan Allah, tauhid. Dalam ayat-ayatnya, Allah menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka, meskipun pendek, surat ini sangat padat dalam makna dan menjadi fondasi penting dalam membentuk pemahaman tauhid seorang muslim. Nilai sepertiga, Al-Quran Rasulullah SAW menyebut bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini bukan berarti bisa menggantikan bacaan seluruh Al-Quran, tetapi menandakan bahwa isinya mencakup pokok ajaran tauhid yang merupakan sepertiga dari isi Al-Quran, bersama hukum-hukum dan kisah-kisah umat terdahulu. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai kandungan surat Al-Ikhlas dalam struktur wahyu ilahi. Kunci pemurnian tauhid, nama Al-Ikhlas sendiri berarti pemurnian. Surat ini adalah bentuk pemurnian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk syirik, pengingkaran, dan penyimpangan. Siapapun yang mengimani isi surat ini secara benar dan utuh, berarti ia telah membersihkan akidahnya dari keyakinan yang rusak. Oleh karena itu, surat ini sangat penting dalam membentuk pondasi iman seorang muslim. Cinta. Kepada surat ini mendatangkan cinta. Allah dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang sangat mencintai surat Al-Ikhlas dan selalu membacanya dalam salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa cintanya kepada surat tersebut membuat Allah mencintainya. Cintamu kepadanya, Al-Ikhlas, memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap kalamullah, khususnya surat-surat yang mengandung tauhid yang murni, adalah tanda keimanan yang tulus dan bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Bacaan ringan, pahala besar. Membaca surat Al-Ikhlas tidak membutuhkan waktu lama, namun pahalanya sangat besar. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala yang sangat besar untuk amalan yang secara lahir ringan, tetapi mengandung zikir yang sangat agung tentang keesaannya. Pelindung dari segala keburukan, surat Al-Ikhlas juga termasuk dalam surat-surat yang dibaca Rasulullah SAW saat pagi, petang, dan sebelum tidur sebagai perlindungan dari berbagai keburukan. Bersama Al-Falaq dan An-Naas, ia menjadi bagian dari Mu'awwidzat, yakni surat-surat perlindungan. Membacanya secara rutin menjadi wasilah untuk menjaga diri dari gangguan jin, sihir, dan niat buruk manusia. Ditekankan dalam ibadah harian, surat Al-Ikhlas kerap kali dibaca dalam rakaat salat, baik dalam salat sunnah maupun fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membacanya dalam salat, menunjukkan keutamaannya dalam ibadah harian. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau membacanya di kedua rakaat terakhir dari salat sunnah atau ketika salat malam. Ini adalah sunnah yang bisa kita hidupkan kembali dalam keseharian kita.
Menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Merenungi makna surat Al-Ikhlas dapat menumbuhkan rasa takjub, takut, cinta, dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang Muslim memahami bahwa Allah itu Esa, tidak membutuhkan apapun, dan tidak ada yang menyerupainya, maka hatinya akan tunduk sepenuhnya. Itulah inti dari ibadah yang sejati, ketundukan total kepada Tuhan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas bukan hanya untuk dibaca, tapi juga direnungi maknanya agar iman tumbuh dalam hati. Waktu subuh adalah awal. Kehidupan sehari subuh adalah waktu pembuka hari. Ia menjadi momen transisi antara malam yang penuh istirahat menuju siang yang penuh aktivitas. Apa yang dilakukan seorang Muslim pada waktu ini akan sangat memengaruhi suasana batin, fokus, dan semangatnya sepanjang hari. Karena itu, memulai pagi dengan ibadah seperti membaca surat Al-Ikhlas dapat menciptakan energi spiritual yang kuat dan ketenangan jiwa yang bertahan lama. Doa keberkahan dari Rasulullah Nabi Muhammad secara khusus mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Doa ini menunjukkan bahwa pagi adalah waktu yang mengandung keberkahan, baik dalam hal rezeki, ilmu, produktivitas, maupun keberhasilan. Maka sangat dianjurkan untuk mengisi waktu subuh dengan amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Malaikat menyaksikan amalan subuh dalam sebuah hadis syahih. Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat malam dan siang berkumpul saat subuh dan asar. Mereka naik ke langit melaporkan amal manusia kepada Allah. Malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu salat subuh dan asyar. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa istimewanya waktu subuh. Jika seorang Muslim mengisinya dengan zikir dan bacaan Al-Quran, termasuk surat Al-Ikhlas, maka amalan itu akan dilaporkan oleh para malaikat dalam keadaan yang paling baik. Saat rezeki mulai ditetapkan secara takdir, Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluknya. Namun secara sebab, waktu pagi adalah saat rezeki mulai bergerak. Banyak ulama dan orang saleh memanfaatkan waktu ini untuk berdoa dan berzikir, karena diyakini sebagai saat yang mustajab untuk memohon keluasan rezeki, terutama bila disertai dengan tawakal dan usaha yang halal setelahnya. Waktu paling tenang dan fokus di waktu subuh, dunia masih dalam keadaan sunyi. Pikiran masih jernih dan hati belum disibukkan oleh urusan dunia. Inilah waktu terbaik untuk menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin di waktu ini menjadi lebih mudah untuk diresapi maknanya, sekaligus memperkuat pondasi spiritual dalam diri. Waktu subuh dicintai orang-orang syalih para salafus syalih. Orang-orang soleh terdahulu sangat memuliakan waktu subuh. Mereka menjadikannya sebagai waktu utama untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau memperbanyak istighfar. Allah pun memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu sahur dan subuh untuk beribadah dan memohon ampun dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Zikir pagi adalah perisai hari zikir yang dibaca setelah subuh, termasuk surat Al-Ikhlas, memiliki keutamaan sebagai perlindungan diri dari berbagai keburukan selama sehari penuh. Ia menjadi tameng dari bisikan setan, kelelahan hati, dan pikiran yang negatif. Membaca zikir ini adalah cara untuk menyambut hari dengan benteng ruhani yang kuat. Menyambut hari dengan tauhid, mengawali hari dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas adalah bentuk menyambut hari dengan kalimat tauhid. Ini adalah penegasan bahwa kita memulai segala aktivitas dengan kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Esa, Maha tempat bergantung, dan tidak ada sekutu baginya. Kesadaran ini akan membimbing niat, langkah, dan amal kita agar selalu berada dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari. Rezeki
adalah anugerah Allah. Seringkali kita menganggap rezeki hanya sebatas materi, seperti uang, rumah, atau kendaraan. Namun, dalam ajaran Islam, rezeki adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Rezeki bisa berupa kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan bahkan waktu yang berkah untuk beribadah. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pandangan kita mengenai rezeki agar tidak terjebak pada ukuran materi semata. Kesehatan yang baik adalah rezeki. Salah satu bentuk rezeki yang paling berharga adalah kesehatan. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati harta yang dimiliki atau menjalani aktivitas dengan baik. Banyak orang yang terjatuh dalam masalah kesehatan hingga harus menghabiskan seluruh harta mereka untuk pengobatan. Oleh karena itu, nikmat sehat adalah rezeki yang harus kita syukuri setiap hari. Sehat adalah modal utama dalam menjalani kehidupan, dan dengan kesehatan yang baik, kita bisa beribadah lebih baik, bekerja dengan maksimal, dan menjaga keluarga dengan penuh perhatian. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah salah satu rezeki yang tidak bisa diukur dengan uang. Dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan antara suami dan istri, serta hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi jika keluarganya tidak harmonis, hidup terasa sepi dan penuh tekanan. Keluarga yang penuh kasih sayang adalah ladang pahala dan rezeki yang membawa ketenangan hati serta kedamaian jiwa. Hati yang tenang adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki yang luar biasa. Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, tekanan, pekerjaan, dan berbagai ujian kehidupan, memiliki hati yang tenang dan damai adalah suatu berkah. Ketika hati tenang, kita bisa berpikir jernih, bertindak bijaksana, dan merasa dekat dengan Allah. Hati yang tenang ini adalah buah dari tawakal kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dan zikir yang konsisten. Rezeki ini seringkali tidak tampak secara kasat mata, namun ia memberikan kebahagiaan yang lebih abadi dan mendalam. Anak-anak yang soleh adalah rezeki. Anak-anak yang soleh adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat besar. Mereka bukan hanya menjadi penerus generasi kita, tetapi juga menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala, terutama jika kita mendidik mereka dengan baik. Anak-anak yang soleh tidak hanya menjadi kebanggaan orang tua di dunia, tetapi juga menjadi penolong di akhirat. Doa anak yang soleh bisa menjadi amal yang terus mengalir, meskipun kita sudah tiada. Maka, mendidik anak dengan nilai-nilai agama adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam meraih rezeki yang sangat berharga. Pekerjaan yang berkah adalah rezeki. Tidak semua pekerjaan membawa berkah, dan tidak semua yang tampak menguntungkan itu benar-benar membawa kebahagiaan. Pekerjaan yang berkah adalah pekerjaan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta dilakukan dengan niat yang ikhlas. Pekerjaan yang berkah akan membawa rasa puas, rasa syukur, dan ketenangan dalam hati, meskipun mungkin hasil materi yang didapatkan tidak sebanyak yang diharapkan. Rezeki dalam pekerjaan yang berkah juga termasuk kesempatan untuk berbagi dan membantu orang lain. Waktu yang lapang untuk ibadah adalah rezeki. Waktu yang lapang untuk beribadah merupakan salah satu bentuk rezeki yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak orang yang terjebak dalam kesibukan duniawi, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu untuk sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir adalah bentuk rezeki yang sangat berharga. Ketika Allah memberikan kita waktu luang, kita harus memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas ibadah, karena itu adalah modal utama untuk mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan hidup. Niat ikhlas membuka pintu kebaikan. Rezeki tidak hanya diukur dari banyaknya materi yang kita peroleh, tetapi juga dari seberapa ikhlas niat kita dalam menjalani kehidupan. Amalan yang dilakukan dengan niat ikhlas, meskipun tampak kecil,
akan membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terduga. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati yang tulus untuk Allah, Allah akan memberikan rezekinya dalam bentuk yang mungkin tidak kita sangka. Keikhlasan dalam beramal, baik itu dalam ibadah, pekerjaan, atau hubungan dengan sesama, akan membawa kita pada keberkahan yang lebih besar. Niatkan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah langkah pertama yang sangat penting dalam mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas adalah niat. Niatkan amalan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah, bukan hanya untuk mengejar dunia atau manfaat materi. Mengingat bahwa rezeki dan segala keberkahan hidup berasal dari Allah, kita harus menegaskan bahwa tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepadanya. Dengan niat yang tulus, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dan memberikan pahala yang lebih besar dalam setiap bacaan yang kita lakukan. Niat yang ikhlas menjadi kunci utama agar setiap amalan bernilai di sisi Allah. Lakukan setelah salat subuh dengan khusyuk. Waktu terbaik untuk mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas adalah setelah salat subuh, ketika dunia masih tenang dan hati kita lebih mudah untuk khusyuk. Setelah menyelesaikan salat subuh, ambillah waktu sejenak untuk duduk dengan tenang, melepaskan segala urusan duniawi dan fokus pada zikir. Bacalah surat Al-Ikhlas dengan tartil, pelan dan jelas, serta khusyuk. Menjaga kekhusyukan adalah hal yang sangat penting agar kita dapat merasakan makna dan keberkahan dari setiap huruf yang dibaca. Usahakan untuk istiqomah, setiap hari konsistensi adalah kunci dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas. Mulailah dengan jumlah bacaan yang kecil, misalnya membaca 10 atau 20 kali setiap habis sholat subuh. Setelah itu, perlahan tingkatkan jumlah bacaannya sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Usahakan untuk istiqomah atau konsisten setiap hari, karena istiqamah akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menumbuhkan kebiasaan baik yang membawa keberkahan dalam hidup. Ingatlah bahwa sedikit tetapi rutin jauh lebih baik daripada banyak namun hanya sesekali. Sertai dengan doa memohon rezeki yang halal dan berkah saat membaca surat Al-Ikhlas, hendaklah disertai dengan doa memohon agar Allah memberikan rezeki yang biasa dan yang bermanfaat. Doa adalah sarana kita untuk memohon kepada Allah dengan rendah hati. Ucapkan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti, Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkah, mudahkanlah segala urusanku, dan jauhkan aku dari segala bentuk kesulitan dan ujian yang tidak bermanfaat. Dengan doa yang tulus, kita membuka jalan bagi Allah untuk memberikan apa yang terbaik bagi kita, baik dalam bentuk materi, kesehatan, maupun kebahagiaan dalam keluarga. Mulailah dengan hati yang penuh harapan ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas. Pastikan hati kita penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar doa dan membaca hati kita. Jangan biarkan keraguan atau kecemasan menghalangi kekuatan amalan ini. Berharaplah dengan sepenuh hati bahwa setiap bacaan akan membawa kebaikan, baik bagi dunia maupun akhirat kita. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang tulus, dan setiap amalan yang dilakukan dengan harapan akan mendapatkan balasan yang lebih baik darinya. Jaga adab dan tata cara membaca Al-Quran dalam membaca surat Al-Ikhlas. Kita juga perlu menjaga adab membaca Al-Quran. Pastikan bahwa kita dalam keadaan suci, wudu, tidak tergesa-gesa, dan dalam keadaan yang tenang. Jangan terburu-buru dalam membaca, tetapi nikmati setiap kata yang diucapkan. Usahakan untuk memahami makna dari surat ini, karena dengan pemahaman yang baik, bacaan kita akan lebih terasa kedalamannya. Membaca Al-Quran dengan adab yang benar juga akan membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup. Lakukan dengan penuh rasa syukur setiap kali selesai membaca surat Al-Ikhlas. Ucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukurlah karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah, membaca kitabnya, dan memohon rezeki yang halal serta berkah. Syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki yang lebih luas.
Dengan rasa syukur, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui segala nikmat yang telah diberikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Percaya dan tawakal kepada Allah. Setelah melakukan amalan ini, yang terpenting adalah kita meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tawakal kepada Allah adalah bentuk kepasrahan kita setelah berusaha dan berdoa. Dengan tawakal, kita tidak akan merasa cemas atau putus asa karena kita tahu bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya materi, dan Allah akan memberikan kita apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Langkah ini secara konsisten, insya Allah pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Setiap bacaan surat Al-Ikhlas yang kita lakukan dengan niat ikhlas dan penuh harapan akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membuka rezeki yang halal serta berkah. Keyakinan dan kesungguhan dalam mengamalkan amalan ini menjadi kunci dalam meraih segala bentuk kebaikan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan istiqamah dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh dan doa yang tulus memohon rezeki, kita akan merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya rezeki dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kesehatan, kedamaian hati, kebahagiaan keluarga, dan segala hal yang kita syukuri sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa amalan yang kecil tetapi rutin dan dilakukan dengan hati yang ikhlas akan mendatangkan keberkahan yang tak terhingga. Teruslah berdoa, berusaha, dan bersyukur dalam setiap langkah hidup kita, dan yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Semoga dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas secara istiqamah, kita semua diberi kemudahan dalam segala urusan, diberkahi rezeki dan dijauhkan dari segala bentuk kesulitan. Amin.